Cek, oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ke berapa ini? Ya, Android ke 9 ke 10. Pokok intinya Android tentang web service. Nah, ini kan yang terakhir 9 nggak usah, hampir ke 10 ya. Nah, di web service ini sendiri, podcast kali ini akan membahas bagaimana sih membuat yang namanya itu eh REST server. Jadi kita menyediakan API lah istilahnya. Nanti kan ada yang namanya itu REST server, ada yang namanya REST client. Terus ada lagi yang namanya juga RESTful API. Nah, itu juga sendiri. Nanti kita akan membuat suatu API yang bisa dikonsum dari data-datanya, database-nya seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu framework ya untuk mempermudah. Framework yang kita gunakan kali ini adalah CodeIgniter 4 yang terbaru. Nah, di CodeIgniter 4 ini sendiri yang pertama kita lakukan adalah ke environment-nya. Di CodeIgniter 4 atau C4 ini sendiri berbeda dengan CI3, yaitu sudah dibuatkan settingannya, pokoknya sudah dibuatkan beda sekali, kan 5 tahun belum update kan seperti itu. Untuk C4 tuh hampir mendekati Laravel seperti itu. Nah, di sini base URL-nya setting dulu. Ini kan di sini ada pagar, di pagar artinya komen. Kita setting dulu di environment-nya, jangan lupa diubah menjadi titik untuk bisa diakses jadi global. Di sini base URL-nya kita rubah ke http localhost 880 karena kita akan menggunakan itu sebagai PHP Spark servernya atau servernya. Di sini saya sudah menggunakan, sudah aktifkan. Nah, untuk C environment-nya kita gunakan development. Di sini ada dua, seharusnya ada satunya development dan on publish tuh lupa aku. Satu lagi ada itu ya pokoknya ketika dipublish bedanya kok development, nanti kalau error keluar gitu aja. Nah, di sini ada settingan database-nya yang harus kita lengkapi. Berbeda kalau kita pakai PHP secara natif. Di sini kita udah dimudahkan, tinggal ngisi aja. Ini udah ada, ini sama seperti yang di bawahnya. Tinggal kita rubah-rubah aja settingannya. Hostname-nya localhost, database name-nya kita siswa, terus username-nya root, password-nya null atau kosong. Selanjutnya ini biarin sama aja. Selanjutnya setelah kita setting environment-nya, kita beralih ke controller. Nah, controller sendiri kita buat di sini nih. Sini kan udah banyak nih folder-foldernya. Nah, kita masuk ke app, habis itu ke controller. Nah, di controller ini kita buat new file.php. Setelah itu seperti biasa kita buat. Nah, untuk indeksnya sendiri ini berfungsi untuk mengeluarkan seluruh data siswa, karena kita sekarang case-nya tentang siswa. Nah, ketika saya running localhost 880 tanpa ada masukan dan metodenya get, maka tampilkan semua datanya seperti itu. Ini ya biasa logiknya seperti ini. Jika data siswanya itu ada, tampilkan statusnya sukses dan datanya tampilkan. Ini nanti masuk ke model. Di sini kita ambil dari model datanya itu. Nah, kita klik aja model get data siswa ini. Nah, untuk di get modelnya ini, get data siswa ini, kita menggunakan yang namanya find di sini. Ini salah satu fitur yang saya senangi. Kita tinggal ketik, tidak usah menulis satu persatu seperti itu. Kalau dulu kan harus nulis banyak ya, kalau nggak salah agak banyak kita tulis nih. Find nih metode yang telah dibuatin. Nah, ini contohnya kita harus builder, terus get result dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan metode find, kita tinggal satu tulis semuanya langsung ke input, maksudnya ke output seperti itu. Nah, untuk siswa kontrol seperti ini. Nah, untuk membedakan ketika kita input, misal aku ingin mengeluarkan siswa dengan ID sekian, ID-nya itu saya buatkan dengan auto increment. Nah, di sini database-nya kita buat dengan migrate, sama seperti Laravel, ini juga migrate-nya CI.
kita pakai migrate untuk membuat tabelnya. Tabel di sini kita buat namanya data siswa. Setelah itu primary key-nya ID data siswa, dan kita buat auto increment. Setelah itu atributnya ada name, nama, alamat, create add, updated add. Ada lagi satu lagi deleted add, tapi kita nggak pakai itu karena kita nggak memakai fitur delete. Nah, untuk yang down ini sendiri cuma untuk drop table ya. Nah, ini seperti ini untuk membuat. Setelah itu ini migrate nya ya, untuk membuat tabelnya atau struktur dari tabelnya sendiri. Untuk membuat ini migration ini ya, mudahnya itu kita pakai command php spark migrate create apa gitu kalau salah itu. Bentar. php migrate create tabel, nama tabel sini, nama tabel. Itu kita pakai ini sama kayak ini command lainnya. Oke. Itu untuk membuat migrate-nya. Setelah itu kita butuh satu lagi yaitu seeder. Seeder itu untuk bentar. Seeder itu sendiri untuk mengisi daripada data-datanya. Di sini kemudian kita mengakses yang namanya suatu library yang namanya Faker. Ini untuk mempermudah kita mengisi dummy data dummy lah. Kita isi 100 data dummy dengan isian yang tadi kita sebutkan atributnya, yaitu name, nama, dan alamat. Kita randomly dari Fakernya. Ini Faker kita ambil dari sini library yang kita Faker itu kita download terlebih dahulu di internet ya, di GitHub kalau salah ada, dicari aja GitHub banyak. Setelah itu kita Faker dari name-nya, setelah itu namanya, setelah itu alamatnya. Enaknya Faker gitu, kita tinggal mau berapa data dummy yang kita inginkan. Setelah itu kita insert datanya ke table data siswa seperti itu. Tadi udah migrate, udah seeder. Selanjutnya yaitu untuk untuk create data atau post lah istilahnya, method post. Nah, di method post ini kita pakai helpernya form, rules-nya seperti ini, apa yang ingin kita masukkan nanti. Setelah itu kita gunakan validate. Nah, validate ini sendiri dimudahkan juga karena kita sudah dikasih metodenya sudah dibuatkan. Berbeda dengan C3 kalau salah validationnya kita harus nulis berjibun banyak gitu kan, pening di kepala. Setelah itu kita tinggal return aja responnya itu apa. Kalau sukses ya sukses, kalau fail ya fail gitu, statusnya fail. Jika salah itu validationnya. Nah, ketika ini data inputannya sampai tadi kan. Nah, kalau sudah insert ke database-nya, ini logiknya insert ke database, kita masukin ke model data siswa. Oke, model data siswa ini sendiri udah di declare di atas ya, model data siswa ini. This model data siswa sama dengan data siswa model ini masuk ke sini. Oke, udah masuk sini. Store data siswa ini function yang kita buat di sini, store data siswa dengan parameter ini yang telah kita declare, yang mana ini mendapatkan variabel dari inputan ini, get var. Jadi ini harus kita isi nanti ya. Setelah itu else, ketika nggak ada kita fill kayak gitu. Insert data nih, kita tinggal gunain aja metodenya insert data kayak gitu, selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita contohkan saja. Contoh kita masukkan get di sini. Oh iya, sebelum itu saya menggunakan routes ya. Routes di sini untuk mudah kita menyingkat daripada controller. Nah, kalau kita nggak pakai routes, itu kita harus memanggil controllernya beserta function yang kita panggil. Contoh, aku ingin ngeluarin semua data siswa.
maka dia harus manggil localhost string siswa controller garis miring index, seperti itu kan. Sangat merepotkan kalau banyak kan. Nah, kita nulisnya seperti ini. Jadi ambil tulis gini nih, siswa method get dengan garis miring siswa itu implementasi dari siswa controller yang ini index, kayak gitu. Jadi ketika ada suatu klien meminta siswa kayak gini doang, dia langsung ke direct ke sini, istilahnya seperti itu, sama kayak lainnya. Nah, di sini kan sama nih siswanya, yang berbeda adalah method postnya kayak gitu. Nah, di sini siswa ID, kenali siswa ID, seharusnya ini bisa kita pakai kayak gini, garis miring dolar berapa, itu kita pakai parameter. Bisa juga untuk untuk manipulasi datanya, cuman saya menggunakan ini aja biar agak mudah. Ini untuk sama aja, udah bangun. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke get, metodenya get. Oke, method get kita tulis saja garis miring siswa gitu, maka dia akan direct ke sini. Method get localhost, oh ya ini belum di running ya, harus di running dulu. php spark serve. Nah, ini server kita. Oh lah, php spark siswa. Nah, ini kita nolkan, kita ke params get. Oke, kita send. Nah, di sini ada nah ini hasilnya di bodinya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu, yang paling diperhatikan adalah ini nih. Ini tuh kalau di web itu mudah, maksudnya apa ya, enak mendapatkan nilai value-nya, tidak usah memperhatikan mana sih JSON object, mana sih JSON array. Nah, ketika saya pindah ke Android, itu yang paling signifikan tuh di sini, ada perbedaan di JSON object dan JSON array dalam consume API-nya. Jadi yang JSON object tuh ini kita lihat di sini di nih JSON object tuh yang kayak gini. Nah, sama kayak di Postman kita, ini JSON object. Jadi JSON object ini ada dua datanya, yaitu status dan data. Setelah itu ada satu lagi yaitu JSON array nih, sama kan. Nah, JSON array ini yang ini nih, yang di dalam data ini JSON array yang pakai tanda gini nih. Nah, ini JSON array, sini ada JSON object. Nah, ini harus diperhatikan ketika ada yang namanya nested JSON. Ini yang nested JSON nih, jadi data di dalamnya masih ada data, itu nested. Jadi kayak perulangan di dalam perulangan. Nah, ini JSON dalam JSON, kayak gitulah istilahnya. Itu harus diperhatikan di Android karena sangat beda gitu pakainya dengan kita pakai dengan web dengan Android itu. Udah di sini udah. Ini apa nih? Oh ya benar, rules-nya nggak berubah ya. Ini tadi ada yang berubah tidak ya? Oh, kalau sampai berubah. Oke. Setelah itu kita misal ingin siswa ID-nya tertentu gitu misalnya kan, kita pakai key-nya yaitu, bentar kita lihat di sini. Nah, key-nya di sini nih. Nah, kita harus masukin key ini. Nah, value-nya setelah kita misalnya aku ingin mengeluarkan data siswa dengan ID atau primary key-nya 100, kita lihat. Nah, nih keluar ID data siswa ke 100 yaitu dengan nama Richmond Bernhard. Nah, kayak gitulah istilahnya. Nah, kalau yang itu untuk menambahkan data siswa get dengan ID tertentu, selanjutnya itu create. Nah, untuk create itu sendiri kita pakai yang namanya body dengan settingan ini www form URL encoded. Setelah itu kita pakai metodenya yaitu post. Di sini hapus dulu. Kita pakai siswa sama kayak di routes kita. Nah, di routes kita kan post siswa garis miring siswa kan, post garis miring siswa nih. Setelah itu kita masukin nih apa aja, misal name, nama, alamat,
karena yang kita butuhkan adalah 3, sama kayak di controller kita diperhatikan sini yang dibutuhkan adalah 3 nih, name, nama, alamat. Di sini name, nama, alamat. Oke. Jadi kita masukkan, contoh kita masukkan di sini dengan name-nya 500, namanya di klinik jalan itu. Kita send. Nah, di sini statusnya berhasil. Untuk melihat data kita langsung ke ini aja ya. Sini localhost. Nah, di sini kita refresh saja. Nah, kalau udah di refresh kita masuk ke langsung paling belakang nih. Nah, ini datanya telah terposting dengan ID data siswa tadi 102, benar kan? 102. Oh ya, increment ya tadi. Dengan NIM 500 benar, nama di Nugraha, alamat jalan ya. Ya, automatically di sini created ad dan updated ad-nya langsung dibuatkan kayak gitu oleh itu metodenya, metode create-nya harus metode create-nya mengharuskan kita membuat yang namanya kolom created ad and updated ad. Jadi ketika kita memanfaatkan ini insert, dia harus mempunyai kolom namanya created ad and updated ad. Begitu juga ketika kita mengubah change the data ataupun hapus yaitu delete data itu nanti ada namanya deleted ad kayak gitu. Itu harus dituliskan di sini, kalau enggak error pesannya kayak gitu, karena dia nggak punya kolom kolom yang ditentukan oleh metode yang telah dibuatkan. Mungkin hanya itu karena streaming kita kali ini udah mencapai 17 menit. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada malah kurang kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.